Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Soanor Bapak Mulyadi SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta teman-teman pendidikan. Dan yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11 Bu Nur Aisyah SPD. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Soanor dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya akan membacakan susunan acaranya, yaitu pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Soanor, yang keempat acara ini, dan yang kelima doa penutup. Untuk mengawali acara ini, marilah kita buka bacaan Al-Fatihah. Semoga berlangsung dengan sukses. Al-Fatihah. Selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Jadi mohon untuk berdiri. Acara selanjutnya yaitu prakata dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Mulyadi SPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu
Osowi Asmane yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, Dewan guru dan tenaga pendidikan yang saya banggakan, Ibu Guru Aisyah sebagai calon guru muda. Pertama, marilah kita berikan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan acara diseminasi budaya positif di SD Suwarno 1 pada hari ini dengan tiada arah suatu apa. Sholawat dan salam aturkan kepada Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di surga dunia. Mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu guru dan semua hadirin yang hadir pada acara ini, saya di sini sebagai Kepala Sekolah SD Suwarno 1 menyambut dengan baik acara ini, dan semoga acara ini dari awal sampai akhir nanti bisa berjalan dengan baik, dan harapan kami semoga calon guru muda Aisyah khususnya ini dapat melaksanakan semua kewajibannya, semua tugas-tugasnya sebagai calon guru pemuda dari awal sampai akhir, tiada arah atau tiada dalam suatu apa. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit mengenai budaya positif di SD Suwarno 1 yang selama ini sudah dijalankan dengan baik. Di antaranya mulai dari pagi kedatangan murid itu sudah ada penyambutan di pintu gerbang, itu juga pembudayaan hal yang baik yang sudah dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa atau pembacaan Asmaul Husna sebelum masuk dalam kelas di halaman. Itu adalah pembudayaan yang baik. Kemudian tidak kalah pentingnya pembudayaan itu juga dilaksanakan pada waktu sebelum masuk kelas. Itu juga ada pembudayaan Rabu jaga atau Rabu piket dari sekolah, itu yang sudah melaksanakan, yang sudah dijalankan mulai pagi sebelum masuk ya. Jadi itu adalah kebudayaan yang ada di SD Suwarno 1. Lainnya ini tidak, kalau saya terangkan mulai dari pertama sampai akhir mungkin waktunya akan panjang sekali karena banyak sekali pembudayaan yang baik di SD Suwarno 1. Diakhiri biasanya kalau waktu pulangnya kira-kira kan memang jam 12.30. Itu sebelum pulang diadakan sholat berjamaah. Itu adalah pembudayaan yang ada di SD Suwarno 1. Dan harapan kami dari semua pembudayaan yang baik ini
bisa dijalankan tidak hanya di sekolah, tetapi juga itu harus diamalkan di lingkungannya masing-masing, dan itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Dan itu harapan kami, dan pembudayaan ini bisa membekas, bisa menjadi budaya kalau kita tidak menjalankan mulai dini, mulai dari anak-anak ini. Mungkin dalam pembudayaan itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena apa? Karena mungkin pembudayaan ini adalah pembiasaan. Jadi kalau kita dalam melakukan pembiasaan ini, pembiasaan yang kurang baik, dan kita tidak langsung menegurnya, maka seorang anak ini mungkin akan membenarkan perilakunya itu. Misalnya saja membuang sampah tidak pada tempatnya. Kalau kita ini tidak menegur, karena anak ini biasanya juga kebudayaan yang ada di rumah itu juga dibawa ke sekolah. Mungkin yang orang tuanya tidak sempat, ya memang kebanyakan orang tuanya kan orang tua semuanya bekerja, anaknya ditinggal di rumah. Jadi di lingkungan rumah itu tidak ada yang menegur, tidak ada yang membetulkan, maka itu akan dibawa ke sekolah, dan dibawa ke sekolah itu kalau kita tidak menegur, itu akan menjadi kegiatan atau pembudayaan membekas pada hatinya, dan ini akan dibawa sampai mereka dewasa. Karena itu dari kegiatan ini, pembudayaan yang baik ini harus kita budayakan, harus kita lestarikan supaya pendidikan karakter anak ini kalau kita lihat di sosial media, ya, ini banyak sekali anak-anak yang melakukan hal-hal yang kurang baik, merokok dengan seenaknya, merokok atau apa saja kemudian yang kurang baik ini banyak sekali yang dilakukan. Karena itu dari pihak sekolah ini saya harapkan semua guru-guru, semua warga sekolah yang ada di sekolah ini, kalau ada kegiatan-kegiatan yang atau pembiasaan yang kurang baik ini, sebaiknya kita ini menegurnya, dan kita tidak hanya menegur tetapi harus kita membetulkan. Dan harapan kami yang lain, harapan kami nanti setelah lulus dari calon guru penggerak nanti bisa menerapkan apa saja pengalaman yang diperoleh sebagai guru penggerak dan bisa menerapkan di sekolahan, dan menjadikan harapan kami akan menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang maju, dikenal oleh masyarakat, tidak dikenal dengan kegiatan-kegiatan yang negatif, tapi dikenal dengan kegiatan-kegiatan yang baik, atau menjadikan sekolah ini adalah sekolah unggulan. Itu harapan kami ke depannya, dan itu bisa mengimbas pada bapak dan ibu guru yang lain, dan sebagai tonggak kita atau sebagai pengharapan kita, supaya sekolah SD Negeri 1 Solo ini bisa menjadi SD yang maju, yang diperhitungkan di lingkungan desanya, baik di desa maupun di kecamatan. Itu harapan kami. Hanya itu yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas peramatan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Mulia SPD. Semoga pesan yang disampaikan dapat diterapkan. Acara yang keempat yaitu acara ini, diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Aisyah SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Semarang, Bapak Mulia SPD, yang saya hormati teman-teman guru dan teman-teman dari pendidikan SD Negeri 1 Semarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Semarang. Saya sendiri Nur Aisyah SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Semarang. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat di hari akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jangan tegang ya. Nanti kita berkolaborasi bersama membahas budaya positif yang ada di SD Semarang 1 ini. Mohon kerjasamanya. Saya di sini bukan menggurui atau yang paling kita hanya sharing-sharing saja nanti. Ini materi yang saya dapatkan di modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Nah, ini kita belajar bersama. Saya tularkan kepada teman-teman semua yang ada di sekolah ini. Selamat datang Bapak Ibu Guru hebat. Mari kita belajar bersama, saling mendukung serta berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Setelah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah, ini budaya positif itu apa sih? Budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah itu harus dilakukan oleh semua warga sekolah, tidak harus murid, tetapi guru juga, penjaga, tenaga pendidikan, pokoknya semua warga yang ada di sekolah. Kita harus saling menghormati antara satu dengan yang lain. Selanjutnya menciptakan lingkungan yang positif, saling berkolaborasi dan belajar bersama, saling mendukung serta bekerja sama dalam menciptakan budaya positif atau kebiasaan yang baik di sekolah, terutama di sekolah kita. Ini nanti yang akan kita bahas satu persatu. Ada konsep budaya positif dari perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, ini ada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru, kita harus menuntun anak, bukan berarti dituntut berjalannya tidak, tetapi kita arahkan anak itu punya bakat apa, kita arahkan misalnya
diikutkan lomba pidato atau khotbah atau apa. Terus anak yang suka gambar, misalnya kita menjelaskan pelajaran matematika tapi dia kok malah sambil menggambar, gambarnya hasilnya bagus. Nah, kita ikutkan misalnya ikut lomba menggambar, lomba mewarnai dan sebagainya. Ini yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Paradigma itu apa Bapak? Keyakinan, okay? Paradigma belajar berarti keyakinan belajar. Kalau dulu saya merasakan ini ya. Dulu belajar itu berpusat pada buku dan ceramah gurunya paling tidak yang seangkatan saya merasakan. Dulu pas aku zaman SD, guru bukunya dibuka halaman ini lalu dibaca terus diringkas seperti itu. Nah, kalau sekarang tidak, pembelajaran yang menarik dan menyenangkan berpusat pada peserta didik dengan menggunakan berbagai inovasi seperti pembelajaran berbasis IT, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat dan tadi yang disebutkan, permainan tradisional, multi-kelas dan sebagainya. Itu diantaranya kita sudah melaksanakan dengan apalagi di SD kita ini kelas-kelas sudah dilengkapi dengan proyektor LCD. Setiap guru juga sudah memegang satu laptop, ya. Nah, itu bisa menjadi aset yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, apa sih makna disiplin itu? Nah, di sini sudah dijelaskan. Disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplinan, yang artinya belajar. Disiplin di sini mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab tentang apa yang dilakukan terhadap nilai-nilai yang diyakini. Sama seperti tadi, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Ini yang harus ditekankan pada anak-anak didik kita. Dia melakukan disiplin positif atau budaya positif harus dari kesadaran dirinya sendiri tanpa mengharapkan imbalan. Misalnya, aku tak nyapu kelas mau ganti kayak biji bagus oleh bu guru, atau nanti ganti puji bu guru, wah anak ini kok rajin seperti itu, tidak. Tapi dia melakukan disiplin positif itu harus dari dirinya sendiri, dari internal dirinya sendiri. Kalau dia melakukan seperti itu, nanti efeknya apa? Oh, bisa melatih kedisiplinan untuk dirinya sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu sudah pelajar Pancasila ya? Sudah. Coba di situ ada nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Coba semuanya ya. Pelajar Pancasila, ulangi yang keras Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, berperan mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah dapat semua, terima kasih. Selanjutnya ada IBO Primary Youth Program atau PYP. Ini sikap murid yang harus dimiliki atau yang harus kita tekankan pada anak-anak. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Di situ ada 9: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, kejujuran, hormat yang santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Yang keempat ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di keterampilan hidup ada dapat dipercaya, lurus hati, pandai
orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup itu ada banyak sekali, ada peduli, kesabaran, tanggung jawab, persahabatan, kehormatan, keteguhan hati. Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya. Kelihatannya tegang, saya juga nggak tegang. Boleh berdiri, nanti joget-joget, nari-nari anak TK ini. Tapi kalau kita lakukan bisa lebih rileks lagi. Jangan malu-malu, pokoknya goyang ya. Terima kasih Bapak Ibu, masih semangat ya. Lanjutkan lagi. Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Hukuman itu sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Biasanya kan kalau anak-anak melakukan kesalahan, kita tanpa bertanya langsung menghukumnya misalnya ya. Yang kedua, mendorong menyerahkan diri. Yang ketiga, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Yang keempat, dibuat oleh guru, maksudnya hukumannya kan itu yang membuat guru. Yang selanjutnya, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Yang kedua, konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi dari guru terus-menerus. Yang kedua, mendorong kepatuhan. Selanjutnya, anak belajar taat peraturan dibuat oleh guru dan murid. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Yang ketiga, ada restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya.
lagi Bapak Ibu menjawab. Kalimat ini merupakan atau ini ya, merupakan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, ini anak disuruh, saya tidak akan terlambat lagi, karena anak tersebut mungkin terlambat datang ke sekolah. Terus anak itu disuruh menulis 100 kali kalimat itu. Coba, itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Apa? Hukuman. Coba kita lihat. Betul sekali, hukumannya. Tanpa ibu guru atau bapak guru menanya terlambat kenapa, tidak ditanya dulu, langsung disuruh menulis kalimat sebanyak itu. Kira-kira ya tangannya ya betul ya, belum belajar malah sudah menulis banyak kalimat. Lanjut, lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul ya. Pokoknya yang sifatnya, pokoknya anak langsung disuruh melakukan sesuatu tanpa masuk akal, misalnya itu termasuk hukuman. Lanjut, ada lagi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di dinding ruang kelas. Konsekuensi, betul sekali, ini kelas 1 sering melakukan seperti itu. Tapi kalau di dapur itu gimana ya? Membersihkannya kan sulit gitu kan? Dicat orang. Ya tapi kan setidaknya kita memberi pelajaran kepada anak. Kalau kamu melakukan itu, misalnya mencoret tembok tadi, kamu harus membersihkannya, memberi tanggung jawab. Dapur itu sulit atau mungkin hanya bilang sedikit, tapi anak sudah dilatih untuk bertanggung jawab. Ada lagi, murid diminta push up 15 kali. Nah ini karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Jawabannya hukuman betul sekali. Lanjut lagi, berjemur di lapangan karena ngobrol dengan teman saat jam pelajaran. Kira-kira apa? Hukuman atau konsekuensi? Dijemur di lapangan, anak dijemur di lapangan. Hukuman coba. Betul sekali. Kasihan dia kalau dijemur. Pakaian apa punya kalau dijemur dulu. Nanti kalau ada anak yang misalnya fisiknya lemah kan kasihan sampai rumah pusing atau bagaimana kan nanti malah yang bisa makan gurunya lah. Ada lagi? Oh masih ada. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi betul sekali. Jawabannya apa? Konsekuensi. Karena dia sudah mencoret-coret ya, itu konsekuensinya harus mengganti. Ada lagi? Nah, masih ada lagi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman? Jawabannya hukuman. Next, masih berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Betul sekali. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat pelajaran. Konsekuensi. Ada lagi? Tahu bedanya ya? Konsekuensi antara hukuman dan konsekuensi tahu bedanya. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Realitas kebutuhan setiap manusia sangat berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, dan bertahan hidup dengan cara makan, minum, terus kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan kekuasaan. Ini lingkaran 4 kebutuhan dasar manusia. Diterima dan disayang. Nah, kita diterima dan disayang oleh siapa? Orang tua, keluarga, suami, sahabat, rekan kerja, murid, lingkungan rumah. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita tidak diterima, tidak
hari bertemu dengan rekan-rekan kita semua. Kalau coba saja datang tidak ditegur, tidak diajak bicara, tidak diperhatikan, itu rasanya bagaimana? Sakitnya di sini, sakitnya di sini. Terus ada senang, nah ini ibu-ibu ini senang jalan-jalan, shopping, berbelanja, tempat yang bersih, bekerja sama dan berinteraksi. Nah ini paling senang kalau dia apa tidak? Ya, apalagi kalau sudah lihat ada tanggal merah, pasti rencana sudah direncanakan. Apalagi habis gajian langsung gas, kita jalan-jalan kemana ya, kita makan-makan kemana ya, tentunya bersama keluarga, bersama teman, bersama orang-orang yang disayangkan. Jadi bisa, kita bisa apa untuk orang di sekitar kita. Misalnya kita bisa membahagiakan keluarga, bermanfaat untuk orang banyak, berbagi dengan sesama rekan kerja. Tentunya Bapak Ibu sekalian yang ada di sini sudah bisa membanggakan keluarga, bermanfaat untuk orang banyak. Bebas, ini bebas menjadi diri sendiri, bisa berekspresi, berinovasi, dan mengembangkan diri. Ini tadi kebutuhan diterima dan disayang, itu ada gambar seorang wanita diperlukan. Ini tandanya kita saling menyayangi antara satu dan yang lain. Tanda kutip ya, rasa sayangnya seperti apa? Kalau sama suami ya beda, sama teman beda, sama anak beda, sama orang jangan dipukul rata sama semuanya. Berapa menit ya? Ini tadi hampir sama. Kebutuhan dasar bisa terpenuhinya dengan yakin akan daya diri dan kekuatan motivasi diri serta kasih sayang orang tua dan keluarga. Lanjut. Senang, kebutuhan dasar senang terpenuhi dengan menjalankan setiap tanggung jawab yang senang, menikmati setiap proses kehidupan dengan senyuman dan kebahagiaan. Ini dengan senyuman dan kebahagiaan dengan cara apa itu bawahnya? Berwisata, jalan-jalan, mengunjungi tempat-tempat favorit untuk merefresh diri bersama keluarga atau teman. Kalau di rumah bersama keluarga, kalau di rumah sekolah, kita sering melakukannya juga jalan-jalan ke suatu tempat tanpa bersama keluarga atau hanya dengan teman saja, agar bisa mendekatkan ikatan batin kita sebagai sesama rekan kerja yang ada di lingkungan sekolah. Bebas, kebutuhan dasar bebas terpenuhi dengan meningkatkan kemampuan dan skill sesuai kebutuhan diri dengan mengikuti pelatihan secara mandiri. Bapak Ibu sudah melaksanakan ya, kalau ada misalnya pelatihan mandiri di PMM atau di dinas-dinas kita ikuti ya, agar mendapatkan sertifikat sesuai tuntutan yang ada di e-kinerja PMM. Nah ini tadi motivasi perilaku manusia. Ini nanti yang kita tekankan pada anak, motivasi yang internal, sesuai dengan tujuan disiplin positif. Motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Misalnya tadi motivasi dari diri sendiri. Saya akan membersihkan kelas. Supaya apa? Saya melatih diri saya sendiri untuk selalu berperilaku hidup bersih misalnya. Kalau sudah berperilaku hidup bersih, kan nanti saya akan sehat. Kalau sehat kan tidak akan sakit. Nah, sakit itu kan tidak enak. Jadi dia punya motivasi dari dirinya sendiri untuk berbuat kebaikan tadi ya, disiplin positif. Nah, sementara motivasi yang eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu tadi. Saya mau membersihkan kelas biar tidak ditegur oleh Pak Guru atau Bu Guru ya, untuk mendapatkan imbalan dari orang atau institusi. Apa yang akan
imbalan seperti itu. Ini ada posisi kontrol guru, nanti Bapak Ibu akan sedikit tahu nih posisi mana kita sebagai guru kalau anak melakukan kesalahan, apakah sebagai posisi penghukum, langsung menghukum atau membuat rasa bersalah, atau kita memposisikan diri sebagai teman, atau posisi pemantau, apakah yang terakhir apa kita jadi posisi manajer. Kalau kita sebagai posisi penghukum, biasanya guru berbicara dengan cara atau dengan nada menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang. Berkaca pinggang itu bertolak pinggang ini, tenteng. Terus memberita, suaranya dibantah-bantah. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Nah, kalau fisik tadi ya, disuruh lari, disuruh push up, disuruh angkat kaki. Kalau psikis dengan ucapan kasar, terus anak tersebut menjadi sakit hati atau marah seperti itu. Dampaknya, ini Bapak Ibu guru, dampaknya murid menjadi pendendam, tidak menyukai gurunya. Dan bilang, kamu salah ini, terus langsung dendam. Oh, kita ngomong botak. Jadi misalnya dari seperti itu ada ya, kalau mungkin muridnya yang ekstra super bisa punya pikiran seperti itu. Nah, ini tidak menyukai pelajarannya di sini. Ya, tiga-tiganya lengkap. Kalau kita sebagai posisi pembuat rasa bersalah ini, guru berbicara dengan nada cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan hal-hal yang menjadi kesalahan ada pada murid dengan membuat murid menderita, bukan murid menderita. Dampak posisi membuat rasa bersalahnya, murid menjadi merasa bersalah, murid menjadi rendah diri, murid menarik diri dari lingkungannya. Nah, ini kalau kita sebagai guru tapi memposisikan diri menjadi teman, kalau murid kita melakukan kesalahan, guru berbicara dengan nada yang ramah, pelan, halus, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana sehingga murid akan merasa aman dan akrab dengan guru. Nah, ini baik atau tidak Bapak Ibu? Baik. Tapi dampaknya ini dampaknya murid akan tergantung pada satu orang. Biasanya kalau guru orangnya nanti aku tidak memakai aku. Murid tidak mandiri, tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Kalau dia melakukan kesalahan, dia bergantung pada gurunya tadi atau pak gurunya tadi. Terus dia berpikir, pasti nanti Bapak Ibu guru akan membela saya atau tidak memarahi saya. Ini masih ada dua, menjadi pemantau. Ini suara guru, data, menggunakan data untuk memantau murid. Guru akan selalu memantau siswa yang selalu melakukan kesalahan dan akan diberi sanksi. Ini dampak posisi pemantau. Murid akan menghitung semua dampak yang akan diterima, baik sanksi atau hadiah pada saat melakukan sesuatu. Yang kedua, murid tidak sepenuhnya mandiri. Yang terakhir, ini posisi menjadi manajer. Guru akan bersuara dengan nada yang netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional. Tercipta identitas yang positif untuk memecahkan masalah. Guru akan dengan halus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Dampak posisi menjadi manajer, murid menjadi mandiri. Yang kedua, percaya diri untuk memecahkan masalahnya. Ini selanjutnya ada contoh kasusnya nanti. Coba saya minta tolong Bu Fitri untuk dibaca. Ibu Dani selalu menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa wajar kalau tidur-tiduran dan tak acuh pada pelajarannya.
terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, agita acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana kamu, Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Terima kasih. Terima kasih. Pada kasus itu, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Nah, itu jawabannya sudah di bawahnya ya. Posisi yang diambil Ibu Dani adalah membuat rasa bersalah, karena tadi langsung diucapkan di depannya Dani tadi kata-kata, "Kamu ini gimana Fajar? Ibu sudah capek-capek mengajarkan, kamu kok tidak bisa mengerjakan?" Seperti itu. Itu sebenarnya dihindari apa dilakukan sebagai seorang guru? Dihindari ya. Kita menerapkan apa? Posisi kontrol sebagai pemantau apa yang manajer tadi yang paling utama. Sekarang ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik, sehingga seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti olahraga. Coba nanti ada dua tabel nih, keyakinan kelas atau peraturan kelas. Coba saya tanya ya, di kelas Bapak Ibu apakah sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Ini apa Bapak Ibu? Aslinya ya di kelas kita sudah ada keyakinan kelas. Nanti yang belum bisa berkolaborasi dengan guru atau kelas yang lain di Rofi untuk membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu sebenarnya dibuat bersama murid. Kita tawarkan kepada murid, anak-anak ayo kita membuat kesepakatan kelas dulu. Kelas kita mau dibuat seperti apa, misalnya masuk kelas tidak boleh terlambat. Terus pada saat jam pelajaran tidak boleh ngobrol seperti itu. Dan menjaga kebersihan kelas. Itu nanti kita buat bersama murid-murid. Terus mana yang disepakati kita jadikan keyakinan kelas kita masing-masing sesuai tingkatannya. Kalau kelas rendah seperti saya, kalimatnya menggunakan kalimat yang sederhana saja, sederhana mudah diingat oleh anak. Kalau yang kelas tinggi mungkin kalimatnya bisa lebih kompleks. Kalau anak kelas tinggi atau kelas atas kan sudah bisa memahami kalimat yang agak panjang. Nah, ini bedanya peraturan sama keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Kalau peraturannya misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti nilai kebajikannya mengajarkan anak apa? Tanggung jawab. Terus ada peraturan dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, dan kebajikannya apa? Untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, kebajikannya menghormati orang lain dan sahabat. Gunakan masker. Ini nilai kebajikannya untuk keselamatan dan kesehatan. Tapi sekarang sudah tidak menggunakan masker lagi ya kalau tidak diperlukan. Ada jangan berlari di kelas atau koridor. Kebajikannya untuk keselamatan dan ini restitusi yang tadi sudah sedikit dijelaskan di awal tadi ya.
disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Ada membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya memberikan pengeluaran, bukan paksaan. Ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan, misalnya hubungan murid dengan murid, murid dengan guru, atau murid dengan siapapun yang dia beri kesalahan. Suatu tawaran, bukan paksaan, menuntut untuk melihat di dalam diri, fokus pada karakter bukan pada tindakan, memberikan solusi atas permasalahan siswa. Ini langkah-langkah restitusi ada menstabilkan identitas. Biasanya guru yang mengucapkan ini ya, misalnya anak melakukan kesalahan, kita mengucapkan pada anak tersebut seperti ini: setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Guru saja dulu pernah pas seusia kalian. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Itu biasanya kalimat yang diucapkan pada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tadi siswa yang terlambat tadi ditanya kenapa kok bisa terlambat. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, ada menanyakan keyakinan. Setelah tadi kita lalu proses tadi, yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita buat? Pasti dia kan ingat, oh ya kemarin sudah diajak berburu berdiskusi untuk keyakinan, membuat keyakinan kelas, pasti dia ingat. Keyakinan kelas apa yang kita buat? Tidak boleh terlambat masuk kelas, Bu. Kamu ingat. Terus kamu ini menjadi orang seperti apa nantinya kalau kamu melakukan kesalahan itu seperti itu, gitu. Nah, ini bentuknya sama, ini hanya simbolnya kayak segitiga seperti itu. Ada paling menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak pemaparan saya tadi ya, destinasi budaya positif di SD Negeri 1 Soewarno. Saya ingin mendengar perwakilan dari Bapak Ibu satu saja. Coba bagaimana perasaannya atau refleksi terhadap pemaparan yang saya jelaskan. Monggo, ada yang mau mewakili? Pak Ibrahim mau monggo. Terima kasih waktunya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan refleksi terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nur Raisa sebagai calon guru penggerak yang telah memaparkan materi tentang budaya positif. Jadi dari apa yang sudah dipaparkan dari Bu Nur Raisa, ternyata banyak sekali evaluasi yang dapat kita lakukan untuk diri sendiri, kaitannya dalam mengajar di kelas dan mengelola kelas dan juga mengatur siswa. Jadi yang mungkin apa yang kita dapat dari dan terbiasa dari dulu, kita sering memberikan hukuman, ternyata ada opsi yang lebih baik, yaitu konsekuensi, kemudian upaya-upaya untuk melakukan restitusi agar siswa itu menjadi seorang yang memiliki karakter baik dengan sendirinya, bukan karena suatu paksaan atau ancaman. Nah, kiranya dari jika kita menerapkan konsekuensi kemudian restitusi kepada siswa, kepada kelas kita, maka kemungkinan kita akan memiliki murid-murid yang memang terbiasa melakukan budaya positif tanpa perlu membutuhkan imbalan ataupun ancaman. Nah, ini nanti akan memberikan suatu sumbangan besar bagi khususnya sekolah SD 1 Soewarno
dan secara umum untuk generasi bangsa Indonesia, di mana sudah dibiasakan positif dari sekolah dasar, nanti bisa terbiasa lagi di sekolah tingkat lanjut dan menjadi seorang yang lebih baik ke depannya. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Bu Aisyah itu bisa menjadi modal bagi seorang siswa itu sebagai bentuk membangun bangsa yang benar. Kalau sekolah dasar itu awal mula untuk membangun sebuah bangsa, maka juga harus diberikan budaya-budaya positif agar kedepannya ketika mereka menjadi pemimpin pun juga akan memberikan positif kepada para rakyatnya, konteks pemimpin. Jadi bisa bermanfaat di lingkungan, bisa memberikan perubahan yang baik di lingkungan, dan itu dimulai dari khususnya kita sebagai guru sekolah dasar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa sekali Pak Ibrahim. Terima kasih atas refleksinya. Kami sampaikan terima kasih. Sekian Bapak Ibu dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin kurang sempurna ya, itu diri saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bu Aisyah SPP. Semoga budaya positif yang dipaparkan tadi melekat pada SDN 1 Sowanau. Alhamdulillah, mari kita tutup acara ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ibrahim. Bapak Ibrahim, saya persilakan. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sekalian Bapak Ibu. Saya akhiri acara destinasi budaya